cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku, silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID, dan WhatsApp di 0812 7111 1241. Bagaimana cara puasa Arafah ketika terjadi perbedaan dalam penetapan tanggal 9 Dzulhijjah antara Indonesia dengan Saudi? Seperti yang kita tahu, selisih 1 hari. Saudi lebih dulu daripada Indonesia. Banyak orang yang kebingungan dalam memahami kenapa kok Saudi lebih dulu daripada Indonesia. Jadi kita mengakui bahwa perhitungan kalender Hijriah itu berdasarkan bulan. Makanya disebut dengan kalender Qamariyah, karena dia berdasarkan bulan. Sedangkan kalender Masehi berdasarkan perhitungan matahari, karena itu disebut dengan kalender Syamsiyah. Untuk kalender Qamariyah, yang itu merupakan kalender Hijriah, perhitungannya berdasarkan bulan. Taib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan tentang perhitungan bulan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah berfirman, siapa yang menyaksikan hilal di antara kalian, falyasum, maka berpuasalah. Maka di situ menunjukkan bahwasanya acuan dalam penentuan kapan tanggal 1 adalah berdasarkan persaksian orang yang melihat hilal. Berdasarkan persaksian orang yang melihat hilal. Baik. Dan persaksian orang yang melihat hilal itu melalui proses ru'yah. Sehingga ketika melalui proses ru'yah, maka di sebagian daerah hilal sudah terbit, di sebagian daerah yang lain hilal belum terbit. Baik, semakin tua hilal, semakin tua itu berarti usianya semakin lama, maka peluang terlihat makin besar. Semakin tua, peluang terlihatnya makin besar. Semakin muda hilal, maka peluang terlihatnya semakin kecil. Indonesia berada di timur. Indonesia berada di timur. Sehingga saat di Indonesia, bisa jadi hilal itu masih cukup muda, sehingga sangat kecil, dan bahkan bisa jadi nggak terbit, nggak kelihatan. Ditunggu sekian jam lagi di Saudi, selisih dengan Indonesia kurang lebih 5 jam atau 4 jam, selisih 4 jam. Ya, selisih 4 jam. Ketika selisih 4 jam, sampailah di Saudi, selisih 4 jam. Hilal itu sudah agak tinggi karena selisih 4 jam. Nah, karena sudah agak tinggi, berarti peluang terlihatnya hilal lebih besar. Maka di situ kadang di Indonesia belum kelihatan, di Saudi sudah kelihatan. Nah, ketika di Saudi sudah kelihatan, maka pemerintah di sana menetapkan bahwasanya itu masuk tanggal. Sehingga mereka berhari raya, mereka menetapkan tanggal 1, mereka menetapkan tanggal 1 Ramadan sehingga berpuasa, tanggal 1 Syawal sehingga berhari raya, dan seterusnya. Inilah ceritanya kenapa Saudi seringkali dalam berhari raya atau dalam puasa lebih dulu daripada Indonesia. Baik, nah selanjutnya muncul pertanyaan. Kalaupun terjadi ketika Ramadan atau ketika Syawal, barangkali itu lebih ringan. Kenapa? Karena masing-masing bisa beramal sesuai dengan apa yang dia yakini kalau itu masuk tanggal. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika perbedaan itu terjadi saat hari Arafah? Ya. Nah, sekarang kan muncul pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan puasa Arafah? Puasa Arafah. Apa yang dimaksud dengan puasa Arafah? Apakah puasa Arafah itu adalah puasa di hari orang wukuf di Arafah,
ataukah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah? Ataukah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah? Tanpa memperhatikan apakah di Arafah itu ada orang wukuf ataukah tidak. Yang mana pengertian puasa Arafah? Yang pertama ataukah yang kedua? Ini satu, ini dua. Baik, kalau kita memperhatikan dari keterangan para ulama, ternyata mereka lebih memilih yang kedua. Jadi puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan di tanggal 9 Dzulhijjah. Terlepas apakah di Arafah itu ada wukuf atau tidak. Sehingga misalnya tanggal 9 Dzulhijjah untuk Indonesia, kita hari raya hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad ya. Berarti tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Sabtu. Tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Sabtu. Sementara di Saudi, tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Jumat. Maka saat orang Indonesia berpuasa di hari Sabtu, di Saudi sudah tidak ada wukuf. Karena itu sudah ganti hari. Wukufnya sudah kemarin. Ya. Tapi di tempat kita, ini baru tanggal 9 Dzulhijjah. Maka yang jadi pertanyaan, wukuf puasa Arafah itu puasa yang dilakukan di tanggal 9 Dzulhijjah ataukah puasa yang dilakukan saat orang sedang wukuf di Arafah? Ini dulu ya yang perlu dibedakan. Dan yang benar adalah yang kedua, bahwa puasa Arafah adalah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, terlepas dari keberadaan wukuf ataukah tidak. Baik, apa alasannya? Alasannya satu, bahwa ketika ada kaum muslimin yang berada di daerah sangat timur, misalnya di daerah sangat timur itu mana? Di daerah Papua timurnya lagi. Timurnya lagi itu mana? Negara mana yang selisihnya 12 jam dengan Saudi? Tuvalu misalnya. Ada tuh negara Tuvalu kan? Yang di daerah kepulauan mana itu? Baik. Di daerah sana sudah subuh. Di Papua ke timur misalnya. Ada muslim di sana. Ada muslim. Di daerah sana sudah subuh. Sampai maghrib di Saudi baru subuh. Baru subuh hari Arafah. Berarti orang yang puasa di daerah sana, mau tanggal berapapun gak bakalan bisa menjumpai orang wukuf di Arafah. Kok bisa Pak? Dia selisih 12 jam. Sehingga saat begitu dia mulai puasa, di Saudi masih gelap, masih malam. Masih malam tanggal 9. Sehingga orang belum datang untuk wukuf. Wukufnya dimulai tanggal 9 waktu duha. Nah, yang ini begitu sudah berbuka puasa, ini baru terbit fajar misalnya, atau baru terbit matahari. Wukuf belum dimulai. Berarti saat mereka mau puasa Arafah di tanggal berapapun, pasti tidak akan pernah menjumpai orang wukuf. Ini alasan satu ya. Dan tidak mungkin syariat mewajibkan seseorang untuk pindah tempat gara-gara dia tidak bisa puasa bertepatan dengan hari ketika orang itu sedang ada wukuf. Tidak mungkin. Berarti kamu harus pindah tempat biar nanti menjumpai orang wukuf. Nah, di Papua, di misalnya Merauke atau di Jayapura, selisih dengan kita yang ada di Jogja 2 jam. Baik. Sehingga saat di Papua itu sudah jam 5 misalnya, atau jam setengah 5. Berarti di Saudi jam berapa? Saat di jam setengah 5 pagi ya, di Saudi mundur 6 jam. Masih jam 11 malam atau jam 10 malam, mundur 6 jam. Sudah? Saat di Papua jam 6 sore, berarti di Saudi jam 2, potong lagi 2 jam, jam 12-an.
Sehingga yang sini sudah berbuka, oh ini masih bisa menjumpai Pak. Wukufnya dimulai dari jam 9 misalnya, jam 8 mereka sudah pada wukuf. Masih bisa menjumpai orang wukuf, meskipun hanya 4 jam. Baik, masih bisa diterima, anggaplah. Tapi kalau ke timur lagi, mungkin dia tidak menjumpai sama sekali. Sudah? Alasannya alasan pertama. Alasan yang kedua, bahwa orang bisa mengetahui kalau hari ini terjadi wukuf itu hanya ada di zaman ketika komunikasi terhubung secara cepat. Dipahami ya? Sehingga misalnya begini ya. Misalnya begini. Saya buka peta. Misalnya ada jamaah haji dari Aceh. Berangkat dia ke Saudi. Berangkatlah jamaah haji dari Aceh. Ini dari Aceh. Berangkat ke Saudi. Butuh waktu berapa jam? Jangan di jam Pak. Bulanan. Naik kapal. Di masa silam, sebelum ada alat komunikasi yang cepat. Naik kapal dia. Baik. Di Aceh kan melakukan perhitungan. Di Saudi juga melakukan perhitungan. Perhitungan apa Pak? Perhitungan terkait tanggal. Akhirnya terjadilah perhitungan di Saudi bahwa tanggal 9 jatuh di hari Sabtu. Sudah? Sementara perhitungan di Aceh tanggal 9 jatuh di hari Ahad misalnya. Selisih 1 hari. Bagaimana orang yang sedang wukuf di Arafah memberitahu kepada orang yang berada di Aceh? Dia kirim surat dulu. Pemberitahuan bahwasanya wukuf di sini hari Sabtu. Kamu harus puasa Arafah di hari Sabtu. Orang sini kan tidak tahu kalau hari Arafahnya hari Sabtu. Taunya cuman hilal. Oh, hilal tanggal 1 hari ini. Berarti tinggal dihitung aja sampai tanggal 9. Demikian pula yang tinggal di India misalnya. Atau saya lebih dekat lagi, yang tinggal di daerah mana misalnya, Pakistan. Di Pakistan, ini Pakistan. Dia berangkat ke Mekah untuk berhaji. Butuh waktu sekian bulan. Setelah dia terbit hilal Dzulhijjah, dia puasanya di hari Jumat. Sementara Saudi puasanya di hari Kamis misalnya, selisih 1 hari. Arafahnya di hari Kamis. Gimana cara orang yang berada di Arafah memberitahu kepada mereka yang berada di Pakistan? Dalam waktu itu. Tidak bisa Pak. Ya tidak bisa. Sehingga terus gimana? Ya mau tidak mau acuannya yang di Pakistan adalah mengikuti perhitungan hilal sendiri. Sebagaimana yang di Madinah nanti mengikuti perhitungan hilal sendiri, di Mekah juga sama. Nah terus kalau kayak gitu gimana? Bisa jadi peluang besar ada perbedaan penentuan hari Arafah. Peluang besar terjadi di masa itu. Dan mereka nggak bisa berkomunikasi. Update info gimana? Nggak bisa. Nah kalau nggak bisa kayak gitu terus gimana Pak? Mereka tetap menghitungnya sendiri-sendiri. Dan itu kondisi kaum muslimin di masa silam. Sebelum ada fasilitas komunikasi yang lancar, yang cepat. Maka Anda bisa bayangkan, andaikan orang yang puasa Arafah itu harus mengikuti kegiatan Arafah harus mengikuti kegiatan wukuf di Arafah, berarti ketentuan ini tidak berlaku untuk kaum muslimin yang hidup di masa silam. Ketentuan ini tidak berlaku untuk kaum muslimin yang hidup di masa silam. Gimana kaum muslimin yang hidup di masa silam bisa memahami itu? Tidak bisa Pak. Orang Indonesia di masa silam yang nggak punya alat komunikasi, tidak bisa dia. Orang Pakistan, India yang sudah ada Islam sejak masa silam, tidak bisa. Nah terus gimana? Mau nggak mau, mereka hanya bisa menggunakan acuan berdasarkan hilal. Nah, beda dengan sekarang kan, update-nya bisa kurang dari 1 detik. Makan. Karena langsung nelpon. Udah ini udah wukuf. Udah berarti hari ini puasa nih. Karena di sana wukuf. Itu informasi sekarang. Dulu pakai apa? Oh mereka ngirim jin. Untuk pemberitahuan. Ngirim angin untuk pemberitahuan. Tidak terjadi demikian. Makanya pendapat yang
menegaskan bahwa puasa Arafah di Indonesia harus bertepatan dengan kaum muslimin melakukan kegiatan wukuf ketika di Saudi. Ini pendapat yang cukup jauh. Karena pendapat ini nanti akan gagal menjelaskan bagaimana kondisi masa silam ketika kaum muslimin tidak punya alat komunikasi. Nah, dari situlah kita bisa melihat realita yang dialami dalam sebuah riwayat berikut. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dari Quraib, mantan budak Ibnu Abbas, bahwa Ummu Fadl bintul Harith menyuruh Quraib untuk menemui Muawiyah di Syam. Qala, kemudian Quraib mengatakan, lalu aku pun berangkat ke Syam dan aku menyelesaikan kebutuhanku sampai kemudian muncul hilal bulan Ramadan dan ketika itu saya di Syam. Sudah? Aku melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian setelah itu Quraib berangkat menuju Madinah, pulang ke Madinah. Dan Syam dengan Madinah selisihnya ini Syam, Syria, Lebanon, Yordan, ini Syam ya. Dengan Madinah ini di Madinah, di bawah. Perjalanan darat di masa silam antara Syam dengan Madinah butuh waktu 1 bulan. Baik. Sekarang kita lihat di sini ya. Lalu saya pulang ke Madinah fi akhir syahr, di akhir bulan. Setelah tiba di Madinah, Ibnu Abbas bertanya kepadaku. Lalu beliau menyinggung tentang masalah hilal. Faqala, Ibnu Abbas bertanya, "Mata ra'aitumul hilal?" Kapan kamu melihat hilal? Maka beliau menjawab, aku melihat di malam Jumat. Kemudian Ibnu Abbas bertanya lagi, anta ra'aitahu? Betul kamu melihat hilal di malam Jumat? Faqultu na'am. Betul. Dan masyarakat juga melihat hilal di malam Jumat, maka mereka berpuasa dan Muawiyah sebagai khalifah juga berpuasa. Ketika itu Muawiyah sebagai penguasa Syam, penguasa kaum muslimin, bukan Syam ya, penguasa kaum muslimin, tapi ibu kotanya di Syam. Faqala, lalu Ibnu Abbas mengatakan, lakinna ra'ayna lailatas sabt. Kami yang ada di Madinah lihat hilalnya di malam Sabtu. Terjadi perbedaan melihat hilal. Yang di Syam di malam Jumat, yang di Madinah di malam Sabtu. Fala nazalu nasum, maka kami pun terus berpuasa sampai kami genapkan jadi 30 hari atau sampai kami melihat hilal. Sehingga puasa di Madinah 30 hari. Fakultu, maka Quraib bertanya, fala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi. Kenapa kalian tidak ngikuti Muawiyah ru'yah dan puasanya Muawiyah? Puasanya di hari Jumat, kalian puasa di hari Sabtu, selisih sehari. Faqala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, la, enggak. Hakadha amarana Rasulullah SAW. Seperti inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Baik, coba. Syam dengan Madinah komunikasinya pakai apa? Ngirim surat, Pak. Selisih sehari. Perjalanan berapa? 1 bulan. Kira-kira kalau di Mekah wukuf, di Syam belum tahu kalau itu tanggal 9, kalau itu hari wukuf. Kira-kira gimana? Di Mekah wukuf. Di Syam tidak tahu kalau di Mekah wukuf. Gimana cara orang Syam untuk berpuasa di hari Arafah? Jika disyaratkan harus bertepatan dengan orang wukuf. Tidak bisa. Bisanya hanya mengacu pada hilal. Oh, di Syam hilalnya terbit tanggal ini atau hari ini, berarti nanti 9 hari mereka puasa Arafah. Meskipun mereka tidak tahu apakah di Arafah itu ada orang wukuf atau tidak. Nah, itulah prinsip yang perlu dipahami. Dan tidak mungkin Islam hanya berlaku bagi orang yang hidup di zaman modern. Terus di zaman masa silam gimana? Oh, mereka tidak bisa puasa Arafah gara-gara ini. Ini pendapat yang jadinya gagal menjelaskan kasus demikian. Jadi kalau kita mensyaratkan puasa Arafah harus bertepatan dengan orang wukuf di Arafah, pendapat ini akan gagal dalam menjelaskan kasus di masa silam ketika alat komunikasi tidak secepat sekarang.
Lalu terjadi perbedaan. Yang ini hilalnya terbit hari Sabtu, yang ini hilalnya terbit hari Jumat sekarang. Coba gimana? Infonya gimana? Selisih 9 hari bisa? Tidak bisa. Maka ya ta'ayyan. Sehingga ini mengharuskan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan masing-masing mengikuti sesuai dengan posisi. Dan ini yang difatwakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ketika beliau ditanya, apabila terjadi perbedaan hari Arafah sebagai turunan dari perbedaan tempat yang mukhtalifah, perbedaan posisi tempat yang berbeda-beda, yang beragam, ya, terkait terbitnya hilal. Apakah kita berpuasa dengan mengikuti ru'yah di masing-masing negara, ataukah kita berpuasa mengikuti ru'yah yang ada di Haramain, yang ada di Mekah dan Madinah? Fa'ajaba fadilatuhu, maka Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, hadza yabni ala ikhtilafi ahli ilmi. Pendapat ini, perbedaan pendapat ini yubna, ya, dibangun di atas atau turunan dari perbedaan para ulama terkait hilal. Apakah hilal itu satu untuk seluruh dunia, ataukah boleh berbeda sesuai dengan perbedaan terbitnya hilal? Was-shawab, pendapat yang benar adalah boleh berbeda sesuai dengan perbedaan terbitnya hilal. Sehingga kalau hilal sudah terlihat di Mekah dan di hari itu adalah hari 9, wa ru'yatu fi baladin akhar qabla Makkah biyaumin, sementara di negeri yang lain sebelum Mekah, maka hari Arafah menurut mereka yang berada di luar Mekah, misalnya di Mesir atau mana, bisa jadi adalah bertepatan dengan tanggal 10, ya, ketika berada di Mekah. Nah, sehingga di posisi ini, kata beliau, ya menyesuaikan sendiri-sendiri. Di Mesir hari apa? Hari Arafahnya, tanggal 9 Dzulhijjahnya. Di Saudi tanggal 9 Dzulhijjahnya hari apa? Di negara yang lain nanti hari apa? Bisa beda-beda. Ya, karena ini berkaitan dengan perbedaan terbitnya bulan. Wallahu a'lam. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Dan alasan yang lain adalah bahwa Nabi SAW berpuasa Arafah itu sejak beliau di Mekah. Beliau rutin. Baik, pada waktu beliau puasa Arafah, apakah di Arafah ada orang wukuf? Lalu beliau di Madinah, puasa Arafah juga. Dari awal-awal beliau di Madinah. Apakah di Arafah sudah ada wukuf? Hajinya Abu Bakar tahun 9 Dzulhijjah. Hajinya Rasulullah SAW tahun 10 Dzulhijjah. Tapi kan ada orang musyrikin yang haji, Pak, ketika itu. Betul. Ada orang musyrikin yang haji. Sehingga saat mereka berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah yang merupakan puasa Arafah, ketika itu yang wukuf musyrikin. Jika orang musyrikin wukuf, ya. Tapi saya tidak tahu apakah hajinya orang musyrikin wukuf atau tidak. Ya. Namun ketika itu tidak ada kaum muslimin yang sedang wukuf. Di saat Nabi SAW puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga tidak ada kegiatan kaum muslimin yang wukuf di Arafah di tanggal itu. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.